Oke, jadi kita lanjut pembahasan sebelumnya ya. Eh, untuk elektrode, ada yang inert sama yang tak inert. Nah, yang inert itu yang tidak ikut bereaksi dia. Contohnya PT, C, AU. Jadi, nggak usah dirumuin elektrode-elektrode seperti ini dia. Jadi kalian langsung buat reaksinya. Kemudian elektrode tak inert, ini biasanya hanya bereaksi di anode saja. Jadi elektrode yang ikut bereaksi ini kalian hanya perhatikan di bagian anodenya saja. Contohnya biasanya sih Cu, Ag, Zn. Jadi sekali lagi, elektrode tak inert ini biasanya hanya bereaksi di anode saja. Nah, kemudian kalau berbicara persamaan elektrolisis, kalian harus bisa menghafal ya. Jadi bagaimana reaksi di katode, bagaimana reaksi di anode, ini satu-satunya cara adalah sering-sering berlatih soal ya. Contohnya misalnya larutan H2SO4. Nah, jadi langkah pertamanya kalian ionisasikan terlebih dahulu 2H plus SO4 2-. Nah, ingat di katode itu tempatnya reduksi ion positif. Jadi ion positif ini yang bereaksi nanti di katode, yaitu 2H+. Jadinya 2H plus 2 elektron menjadi H2. Jadi zat apa yang dihasilkan di katode itu gas H2 ini yang dihasilkan di katode. Kemudian di anode kalian perhatikan ion negatifnya SO4. SO4 itu tidak bereaksi dia di anode, melainkan dia yang bereaksi adalah airnya sendiri. Misalnya 2H2O tanda panah 4H plus O2 ditambah 4 elektron. Nah, karena di sini elektronnya berbeda, otomatis di atas kaliin 2, di bawah kaliin 1. Jadilah ketemu reaksi elektrolisis. Nah, jadi sekali lagi, zat yang dihasilkan di anode, suasananya asam karena ada H+ dan gas oksigen. Jadi kita eliminasi dulu yang sama ya. Nah, yang sama di sini adalah H+-nya, kemudian ada elektronnya. Jadi hasil akhirnya adalah 2H2O, tanda panah 2H2 ditambah O2. Jadi sekian persamaan elektrolisis. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan hukum Faraday nanti. Jadi apa namanya, untuk aturan-aturan elektrolisis itu sudah ada di materi video sebelumnya ya. Jadi di sini hanya salah satu contoh, di sana udah banyak contohnya. Jadi syaratnya kalau berkaitan dengan elektrolisis itu kalian harus menghafal bagaimana syarat reaksi di katode dan bagaimana syarat reaksi di anode. Jadi setelah ini kita akan bahas bagaimana caranya membedakan hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Oke, jadi bagaimana sih caranya membedakan hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2 ya. Jadi biasanya hukum Faraday 1 itu hanya terlihat satu jenis larutan di soalnya. Sedangkan untuk hukum Faraday yang kedua, itu ada dua jenis larutan di soalnya ya. Jadi kita bahas satu persatu. Nanti pembahasan soal ini itu sudah ada di video slide sebelumnya. Itu apa namanya? Soal yang ada di slide tersebut itu akan dibahas di sini satu persatu ya. Ini yang sering keluar ketika ulangan umum. Jadi yang pertama kita bahas adalah model soal untuk hukum Faraday yang pertama. Jadi yang pertama itu kalian harus bisa dulu mengionisasikan. Misalnya ZnSO4 itu kalian ionisasikan terlebih dahulu. Zn2 plus SO4 2-. Nah, inilah yang menyatakan N-nya, jumlah elektronnya. Kemudian, di soal bakalan disiapkan ada AR-nya. Misalnya AR-nya 65, kemudian kuat arus itu lambangnya adalah I, 5 ampere. Kemudian, waktunya 10 menit. 10 menit ini kita ubah ke sekon, jadi kaliin 60, jadinya 600 sekon.
Oke, jadi jelas di sini karena komponen semua soal yang diketahui udah ada, jadi tinggal yang ditanyakan apa, yaitu adalah massa. Massa itu rumusnya W sama dengan AR per N kali I kali T per 96.500. Jadi kalian tinggal memasukkan angka-angka yang sudah ada di soal tersebut aja ya. Jadi misalnya 65 per 2 kali I-nya 5 kali 600 per 96.500. Oke ya, jadi sekali lagi I kali T ini bisa berubah nanti menjadi Q. Jadi tergantung apa yang diketahui di soal. Nanti sisanya kalian tinggal menghitung sendiri saja ya. Jadi ini teknik bagaimana caranya membedakan hukum Faraday pertama, hukum Faraday kedua, dan model soal model soal yang dimodifikasi ya. Yang ini yang model susah, karena dimodifikasi kalian bisa beranggapan model soal itu adalah soal hukum Faraday yang kedua, bisa juga yang pertama. Nanti kita bahas di pembahasan yang ketiga. Jadi sekali lagi, ini pembahasan model soal hukum Faraday yang pertama, mencari massa yang mengendap ya. Jadi sekali lagi, W ini adalah massa endapan. Oke, jadi masuk ke tipe soal yang kedua ya. Jadi tipe soal yang kedua ini untuk hukum Faraday yang kedua. Jadi di soal itu bakalan ada dua jenis larutan. Kembali lagi kalian harus bisa mengionisasikan larutan. Setidaknya salah satu ion itu kalian tahu pangkatnya. Misalnya contohnya soal yang kedua itu kita gunakan rumus untuk hukum Faraday yang kedua. W1 per AR1 per N1 sama dengan W2 per AR2 per N2. Oke ya, jadi W1 per AR1 per N1, W2 AR2 per N2. Nah, contohnya misalnya ada AG sama logam X ya. AG sama logam X. Jadi langkah pertama kalian harus bisa mengionisasikan, ketemu pangkat positifnya. Misalnya kita pakai ini yang AG, ini yang X. Misalnya yang diketahui AG-nya 108, AR-nya pangkatnya katanya 1 per 1,08 perak. Sama dengan yang ditanya adalah W2-nya per AR2-nya adalah 40, pangkatnya plus 2. Oke, ini tetap 108 bagi 1, 108, jadi 1,08 bagi 108 sama dengan W2, 40 bagi 2, 20. Nah, ini dulu disederhanakan, itu 1,08 bagi 108, itu hasilnya 0,01, sama dengan W2 per 20. 20-nya bawa ke atas jadi kali. Jadi sekali lagi model-model perhitungan seperti ini harusnya kalian sudah kuasai sebelum masuk ke soal, entah itu sifat koligatif ataupun hukum Faraday. Jadi model soal perhitungan dasar itu ya. Jadi kalau yang dibawa ke sini jadi perkalian. Kalau nanti jadi koefisien itu menjadi pembagian ya. Jadi 0,01 kali 20 W2-nya. Itu hasilnya adalah 0,20 gram atau boleh juga 0,2 gram. Nah, inilah untuk tipe soal hukum Faraday yang kedua. Nah, bagaimana memecahkan masalah untuk tipe soal yang dimodifikasi. Jadi sekali lagi kuncinya adalah kalian paham reaksi elektrolisis, kemudian kalian paham juga mengionisasikan, kemudian kalian paham jadi harus dari mana sih kalian mulai kerja. Oke, untuk tipe soal modifikasi akan selalu menggunakan mol elektron untuk kalian kerja ya, atau enggak ada lagi satu yang sering dipakai itu volume STP, mol dikali 22,4. Jadi arahnya nanti ke mol. Jadi tinggal balik aja volume STP dibagi 22,4. Ada juga nanti berkaitan dengan pH.
Jadi sekali lagi, tipe soal modifikasi ini akan selalu berkaitan dengan rumus-rumus yang ada di depan. Nah, kita akan bahas satu persatu bagaimana teknik mencari memecahkan masalah tipe soal yang dimodifikasi ya. Jadi ini silahkan diperhatikan dulu rumusnya. Ini untuk soal yang ketiga. Oke, yang pertama ada gas H2 dihasilkan 3,36 liter. Kemudian yang ditanya aluminium yang diendapkan pada katode. Jadi sekali lagi ini tipe soal yang ketiga. Slide soalnya ada di video sebelumnya ya. Jadi langkah pertama untuk gas H2 itu hanya dihasilkan melalui reaksi ini. Apalagi ada penekanan suasana asam di sana. Oke. Itu jadi langkah pertama kita cari dulu molnya, karena yang diketahui adalah volume STP. Jadi mol sama dengan volume STP dibagi 22,4. 3,36 dibagi 22,4. Jadi ini hasilnya 0,15 mol. Jadi langkah pertama kalian sudah ketemu molnya si H2 yaitu 0,15 mol. Nah, yang berkaitan dengan tipe soal pengembangan sekali lagi itu adalah elektron. Jadi kita cari dulu mol elektronnya terlebih dahulu. Gimana tekniknya? Nah, koefisien yang dicari per koefisien yang diketahui kali 0,15 mol yang udah kita temuin itu. Nanti hasilnya adalah 0,3 mol. Dari mol elektron inilah akan bergerak ke model-model soal berikutnya. Jadi sekali lagi rumus yang di durasi sebelumnya itu ada beberapa rumus. Jadi rumus itulah yang digunakan untuk memecahkan model tipe soal yang sudah dimodifikasi. Nah, yang ditanya adalah massa aluminium. Salah satu rumus mol elektron yang menggunakan massa adalah W per AR per N. Jadi sekali lagi, salah satu rumus mol elektron yang menggunakan massa adalah ini saja. Jadi kita masukkan 0,3 mol elektron ini, kemudian W-nya yang ditanyakan, kemudian AR aluminium 27, dan pangkat aluminium di sana udah jelas ada 3. 27 bagi 3 itu hasilnya adalah 9, kalian tinggal mengalihkan aja 0,3 dengan angka 9. Jadi W-nya hasilnya adalah 2,7 gram. Entah nanti yang ditanyakan pH, kalau pH berkaitan dengan H plusnya, jadi cari dulu molnya dengan teknik yang sama, kemudian bagi volume, baru ketemu pH-nya. Bisa nanti ditanya berapa waktu atau berapa arus listriknya, yang jelas rumus mol elektron itu sama dengan rumus Faraday yang ada di durasi sebelumnya. Itu adalah teknik untuk memecahkan masalah model-model soal yang telah dimodifikasi.